Hai sahabat Semansik, senang sekali hari ini saya Dian Sari kembali menyapa sahabat Semansik semua yang ada di rumah. Tentunya masih dalam kegiatan-kegiatan seru bareng warga SMA Negeri Dalam Kupang. Nah, pada kesempatan kali ini saya menyapa kalian bersama salah satu peserta didik yang sangat luar biasa ya. Tentunya di sebelah saya sudah hadir seorang ketua OSIS, kemudian Purna Paskibraka tingkat Kota Kupang, dan juga terakhir dia berkesempatan terpilih menjadi Duta SMA Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sekali berbincang-bincang dengan salah satu peserta didik kami ini, akan membahas beberapa hal terkait Duta SMA Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Tentunya banyak cerita yang akan dia ceritakan, bagaimana proses dia bisa sampai detik ini bisa menjadi seorang duta. Buat kalian semua, sahabat Semansik yang penasaran tentang apa yang akan kita bicarakan hari ini, jangan kemana-mana, tonton terus video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai bincang-bincang kali ini. Hai Tio. Halo Ibu. Apa kabar nih? Puji Tuhan baik. Sebelum kita bahas panjang lebar nih tentang Duta SMA, kira-kira akhir-akhir ini kegiatannya apa? Akhir-akhir ini kegiatan saya pribadi selain sekolah, biasanya melatih paskibraka di SMA 6. Oke. Menjadi pelatih. Sebagai ketua OSIS, ada kegiatan lain yang lagi disibukkan hari ini? Tentunya ada, karena kita semua tahu ini sedang dalam persiapan menuju HUT RI ke-79. Jadi ada berbagai macam kegiatan seru dan menarik yang sedang kami rancang dan kami persiapkan. Oke, tadi Ibu sempat bilang di awal bahwa kita akan membahas tentang Duta SMA. Apa sih itu Duta SMA? Baik, Duta SMA sendiri merupakan program dari Kemendikbudristek terkhususnya pada Direktorat SMA. Nah, itu dilakukan dengan tujuan untuk menjaring peserta didik SMA yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya itu untuk menjaring mereka supaya mereka tuh menjadi role model bagi teman sebaya mereka. Dan mereka juga istilahnya sebagai perpanjangan tangan dari Kemendikbudristek untuk menyampaikan atau mensosialisasikan program-program prioritas dari Kemendikbudristek. Jadi itu tentang Duta SMA ya yang Tio ketahui sendiri. Kemudian kalau dari Tio sendiri nih, pandangan Tio sendiri tentang Duta SMA ketika Tio mendengar ada informasi bahwa akan ada pemilihan Duta SMA, itu seperti apa? Baik, kalau pandangan saya secara pribadi mendengar kata duta saja itu seperti sesuatu yang sangat berpengaruh. Jadi dia memiliki pengaruh untuk kehidupan atau suatu aktivitas di salah satu bidang tertentu, terkhususnya di bidang SMA karena ini Duta SMA. Jadi pandangan saya itu sesuatu yang sangat wow menjadi Duta SMA. SMA 6 juga sangat berbangga tentunya bahwa ada salah satu siswa kami yang berhasil terpilih menjadi Duta SMA tahun ini. Itu sangat-sangat kebanggaan bagi kami. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini ya Tio ya. Bisa diceritakan sedikit Tio, kira-kira waktu kegiatan di Jakarta, waktu kamu mengikuti pemilihan Duta itu seperti apa? Baik, kegiatan kami di Jakarta itu berlangsung selama kurang lebih 5 hari. Jadi yang pertama itu ketika kami sampai ada registrasi untuk kita pengecekan administrasi dan berkas-berkas. Kemudian ada juga namanya makrab atau malam keakraban. Itu kesempatan untuk kita berkenalan dengan teman-teman duta dari seluruh Indonesia. Kemudian ada juga pembukaan dan pengenalan kegiatan yang akan kita jalankan selama 5 hari di sana. Terus ada perkenalan bersama orang-orang kementerian juga. Tentunya ini 3 hari sangat berharga ya. Pengalaman yang luar biasa. 5 hari. Luar biasa ya. Pengalaman yang diambil pasti banyak dan sangat banyak. Teman-teman di sana seperti apa? Teman-teman di sana kalau mau dibilang keren, sangat keren karena itu tempat untuk orang-orang dari seluruh Indonesia berkumpul. Mereka dengan segala potensi, bakat dan kemampuan dalam diri mereka yang sangat luar biasa. Itu yang membuat mereka
terlihat sangat keren, mau dari sisi akademik ataupun non akademik. Pasti sudah pilihan ya, terpilih dari 3.000 lebih kalau tidak salah ya? Kurang lebih ada 3.126 pendaftar. Dipilih? 76. Dan kamu salah satunya. Wah, luar biasa. Kemudian saat kau ketemu teman-teman yang ada di sana, kira-kira kamu merasa minder nggak? Kalau merasa minder, jujur pernah. Pernah karena waktu itu di dalam sesi diskusi itu mereka sangat aktif dan sangat terlihat dari partisipasi mereka, jawaban-jawaban yang mereka berikan, kemudian kritik dan saran mereka itu sangat kelihatan kalau mereka orangnya intelektualnya sangat tinggi, luar biasa, sangat tinggi. Tetapi itu insecure-nya bukan berkepanjangan. Cuman pada saat itu saja, dan saya rubah pola pikir saya untuk bagaimana insecure itu saya rubah menjadi dorongan. Jadi ketika saya melihat mereka bisa ini, wah mereka public speaking-nya hebat sekali. Saya merasa minder, kemudian jangan lama-lama. Bagaimana saya harus bisa sama seperti mereka. Jadi rasa minder itu menjadi motivasi buat kamu ya Tio ya, untuk bisa harus sama nih seperti mereka. Jangan kalah dong, NTT juga luar biasa. Oke, jadi motivasi yang luar biasa ya. Kemudian setelah menjadi duta nih, setelah dikukuhkan, memangnya ada tugas-tugas tertentu sebagai seorang duta Kak Tio? Tentunya ada dong. Apa itu? Ada namanya RTL. RTL itu rencana tindak lanjut. Jadi tahun ini mekanisme pengerjaan RTL-nya itu dibagi dalam dua kategori. Yang pertama RTL provinsi, itu saya dan teman saya satunya dari Rote, Sheila, itu menjalankan di provinsi NTT. Kemudian ada juga RTL kelompok, itu kita dibagi ada 5 provinsi, ada NTT, NTB, Bali, Maluku dan Maluku Utara. Kemudian kalau bisa di-spill nih program di RTL provinsi kami, salah satunya ada Ghost to School atau kunjungan ke sekolah. Di situ nanti kami akan mensosialisasikan terkait program prioritas dari Kemendikbudristek. Kalau program kelompok, salah satunya ada FEXMA atau Share Fact with Us Duta SMA. Itu nanti ada seperti tips-tips belajar dari kami dan lain sebagainya. Tentunya kalian harus betul-betul menjadi role model ya untuk teman-teman yang teman-teman SMA yang ada di seluruh Indonesia, khususnya untuk Tio NTT. Gitu ya. Selama mengikuti kegiatan itu Tio, kira-kira ada nggak pengalaman yang sangat berharga selama kamu di Jakarta nih? Kemudian setelah di Jakarta dan setelah pulang ke sini beberapa minggu menjabat sebagai duta, kira-kira ada pengalaman yang sangat berharga tidak yang kamu dapat dari duta SMA ini? Kalau pengalaman yang berharga, yang paling berharga menurut saya, salah satunya bisa berkesempatan untuk berkunjung langsung ke gedung kementerian, gedung Kementerian Pendidikan, dan kami dibawa masuk ke dalam satu ruangan seperti ruang rapat yang biasanya menteri hadir di situ untuk melakukan rapat dengan orang-orang kementerian. Kemudian di sana juga ada materi dari asisten pribadi menteri yang itu informasi-informasi yang mungkin tidak semua orang bisa dapat, tetapi saya beruntung bisa mendapatkan informasi itu. Jadi itu salah satu pengalaman yang paling berharga menurut saya. Semuanya berharga ya. Tapi waktu dibawa ke gedung kementerian itu sangat berharga. Ketemu Pak Menteri tidak? Tidak. Oh, Pak Nadiem nggak ada ya? Cuman Pak Direktur SMA saja. Baik. Kemudian dari kamu menjadi duta SMA ini, kira-kira ada benefit dari itu atau seperti apa sih? Tentunya ada, dan saya coba membaginya dalam 2 kategori. Yang pertama benefit secara sosial, itu kita bisa mendapatkan relasi, hubungan dan jaringan, tidak hanya dari sekolah ataupun dari kota ataupun dari NTT saja, tetapi dari satu Indonesia. Kita punya teman dari Aceh, Sumatera, Sulawesi, dan masih banyak daerah lainnya. Kemudian kalau benefit secara individu, yang pertama seperti yang saya bilang tadi, saya bisa belajar dari teman-teman yang luar biasa. Itu bisa mengimprove diri saya, sehingga kalau saya merasa saya cuma ada di titik ini, saya memiliki dorongan untuk bagaimana lebih upgrade lagi, mengupgrade diri. Terus pengalaman-pengalaman berharga itu juga merupakan salah satu benefit yang saya dapat, sehingga nantinya bisa saya ceritakan kepada teman-teman dan menjadi motivasi bagi mereka, sehingga mereka juga
ada dorongan untuk memiliki prestasi, ada dorongan untuk berkarya di luar sana. Dan saya tidak mau untuk besar sendiri, saya mau merangkul teman-teman SMA di NTT untuk kita bersama-sama membangun NTT. Mulai dari SMA Negeri 6 Kupang, luar ya. biasa ya. Jadi benefit itu bukan harus materi ya Tio ya. Betul. Pengalaman juga itu menjadi benefit yang sangat berharga buat kalian semua ya. Tentunya siswa-siswi SMA di seluruh NTT. Kemudian punya rencana ke depan tidak untuk kamu sebagai duta SMA ini apa? Baik, rencana saya ke depannya, saya akan gigih dalam menjalankan program saya. Karena saya sudah terpilih dari sekian puluh ribu pelajar SMA di NTT. Jadi rencana saya sudah ada beberapa program yang saya dan teman saya rancang. Seperti misalnya mengedukasi, kemudian mengunjungi sekolah-sekolah, itu tentunya nanti akan saya jalankan. Kemudian selalu menjadi motivator utama untuk teman-teman saya. Ya, Ibu yakin kamu pasti bisa. Salah satu siswa hebat SMA Negeri 6 Kupang, Hizkia Pilu Ignatiuna. Luar biasa ya. Pasti kalau ke Jakarta waktu itu ya, pasti ada dukungan ya, baik dari orang tua, sekolah maupun dinas terkait. Itu dukungan dari mereka seperti apa? Betul. Kalau dari dalam lingkungan terkecil dulu, keluarga, itu dukungan yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat luar biasa dampaknya dalam kehidupan saya. Apapun yang saya tekuni, langkah apapun yang saya ambil itu keluarga selalu mendukung. Makanya itu membuat saya semakin semangat untuk berprestasi lagi, terkhususnya di Duta SMA ini. Kemudian dari sekolah sendiri itu juga sangat besar, yaitu waktu awal pendaftaran saya ingat sekolah memfasilitasi saya untuk sama-sama membuat video, kemudian merancang konsep video, dan juga memberikan pengetahuan-pengetahuan kayak Duta SMA tuh nanti seperti ini. Terus proses seleksinya gini. Karena waktu itu saya masih sangat awam terkait Duta SMA. Jadi pihak sekolah lah yang membantu saya untuk memberi informasi dan memberikan arahan terkait teknis-teknisnya. Kemudian dari dinas sendiri itu juga salah satu dukungan terbesar. Dari dinas memfasilitasi kami untuk audiens dengan Bapak Kepala Dinas. Jadi di situ kami menceritakan perjalanan kami sebagai duta SMA. Kemudian selain itu mereka juga memberikan ruang bagi kita untuk menjalankan program kita di provinsi. Jadi kayak ada beberapa hal yang perlu campur tangan dinas, seperti misalnya kunjungan ke sekolah harus bersurat dulu. Itu dinas memfasilitasi itu. Dan untungnya dinas provinsi NTT sangat keren dan selalu memfasilitasi kami. Jadi waktu ketemu audiens dengan Bapak Kadis sangat mendukung kan? Iya, sangat mendukung. Oke, terima kasih Bapak Kadis. Oke, kemudian Tio, terakhir nih, pesanmu untuk adik-adik SMA atau teman-teman SMA di seluruh NTT khususnya ya? Betul. Secara umum di seluruh Indonesia tentunya. Silakan, apa pesanmu untuk mereka seperti apa? Kalau pesan saya secara pribadi untuk teman-teman SMA di seluruh Indonesia, janganlah berhenti berkarya, jangan memiliki mindset untuk stuck di posisi itu. Selalu memiliki mindset bahwa saya harus bisa, saya harus lebih lagi dari saya yang sekarang ini, karena itu akan menjadi dorongan utama untuk teman-teman lebih berprestasi lagi, lebih berkarya lagi, dan lebih bersinar lagi. Itu dorongan terbesarnya dari dalam diri sendiri. Kemudian harus rajin belajar dan juga rajin bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian terus upgrade informasi, karena sekarang internet ini sudah sangat terbuka bagi siapa saja. Jadi informasi-informasi penting seperti misalnya Duta SMA ataupun kegiatan-kegiatan lomba-lomba seru lainnya itu sudah sangat banyak tersebar. Tinggal bagaimana teman-teman memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi benefit untuk diri teman-teman sendiri. Jadi itu memanfaatkan kesempatan yang ada, kemudian perbanyak belajar, membaca terkhususnya ya, dan juga harus mengupgrade diri. Dan yang terakhir, tetap andalkan Tuhan, karena kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kalau tanpa Tuhan.
Oke, luar biasa ya pesannya untuk teman-teman SMA di seluruh NTT ini secara khusus ya. Terima kasih Tio untuk motivasi buat teman-teman kalian, teman-teman kamu di NTT khususnya. Buat kalian anak-anak SMA, jangan patah semangat, terus berjuang. Karena seperti yang kalian lihat di sebelah saya sudah ada duta SMA yang sangat luar biasa. Jadi jangan pernah takut untuk berjuang meraih mimpi kalian setinggi-tingginya hingga kalian menjadi anak-anak yang hebat tentunya. Karena waktu sudah terlalu lama kita berbicara dari tadi ya Tio ya. Nanti kita akan sambung lagi di bincang-bincang selanjutnya. Akan banyak pengalaman yang akan Tio bagi kepada teman-teman SMA dan juga teman-teman sahabat semansik tentunya dalam kesempatan bincang-bincang selanjutnya. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk terus pantau dan tonton video YouTube kami, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai ketemu di bincang-bincang selanjutnya. Dadah. Dadah.